Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok Analgor yang terdiri dari Arham Mirza Ibrahim dengan NIM G6419007. Saya sendiri Christopher G6419089 dan Ramadanti Nisa P G6419092. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami. Ini adalah pseudocode dari algoritma yang kita pakai untuk mencari median dari sebuah array yang berisikan angka tidak terurut. Yang pertama, kita akan mengurutkan data tersebut menggunakan radix sort. Kenapa kita memilih radix sort? Karena radix sort ini stabil untuk inputan dan data hingga mencapai angka ratusan. Dan di sini kita memang hanya akan memakai angka sampai ratusan saja. Kompleksitas dari radix sort ini sebesar ON, jadi nilai maksimal ON yang didapatkan di sini adalah O3. Kemudian, setelah diurutkan, kita akan mencari nilai check dan mid. Check ini akan dipakai untuk mengetahui apakah jumlah data yang ada di array tersebut ganjil atau genap. Sementara mid ini dipakai untuk mencari data di tengah array-nya. Check dihitung menggunakan modulo, sementara mid dihitung dengan menggunakan pembagian yang dibulatkan. Kemudian jika ceknya data 1, maka data ini memiliki jumlah data yang ganjil, sehingga kita bisa langsung mendapatkan mediannya dari data yang ada di tengah-tengah, persis di tengah. Misalkan kita punya 5 buah data, maka kita bisa pastikan bahwa mediannya ada di data ketiga. Sementara jika ceknya bernilai 0, berarti dia memiliki jumlah data yang genap. Berarti kita mendapatkan mediannya dari array mid, kemudian ditambahkan dengan array sebelum mid, lalu dibagi 2. Misalkan kita punya 6 buah data, maka median ini bisa didapatkan dari menambahkan array yang ketiga, ditambahkan array yang keempat, kemudian kita bagi 2. Selanjutnya, implementasi pada Python dengan menggunakan PyCharm. Oke. Jadi yang pertama kita definisikan dulu fungsi untuk membaca file. Untuk file itu sendiri bentukannya seperti ini. Jadi untuk pemisah setiap isinya itu menggunakan spasi saja. Lanjutnya balik. Setelah kita membuat fungsi read file, kita definisikan juga fungsi dari radix sort itu sendiri. Fungsi radix sort itu sendiri ada counting sort seperti ini. Kemudian ada fungsi radix sort yang mana setiap digitnya itu maka akan melakukan counting sort tadi situ. Selanjutnya untuk input filenya itu kita set dulu waktu running time-nya berjalan. Kemudian kita masukkan data kita masukkan filenya ke dalam sebuah array. Tapi pada kasus ini pada line ini dia akan menjadi string terlebih dahulu. Kemudian pada line selanjutnya di line 60 kita buat string tadi menjadi sebuah array. Setelah dibuat menjadi array, baru kita bisa manggil fungsi itu sendiri. Setelah data terurut, kita cari mediannya dengan menggunakan pseudocode tadi. Jadi kita definisikan apakah jumlah data itu genap apa ganjil dengan menggunakan check. Kemudian kita assign juga nilai indeks mid-nya. Kemudian ketika ceknya sama dengan 1, maka dia ganjil, maka kita langsung mengeluarkan nilai array pada indeks mid. Namun apabila genap, kita keluarkan nilai dari array pada indeks mid ditambah indeks sebelumnya, kemudian dibagi 2. Setelah itu kita stop running time-nya. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ini adalah analisis dari best dan worst case-nya. Best case-nya adalah ketika elemen array ini memiliki jumlah digit yang sama. Misalkan semuanya memiliki jumlah digit yang hanya mencapai satuan. Maka yang diambil adalah karena satuan ini hanya punya 1 digit, maka kompleksitasnya menjadi O1. Jika semuanya memiliki angka puluhan, misalkan dari rentang 10 sampai 99, maka kompleksitasnya menjadi O2. Dan kalau 3 digit berarti menjadi O3. Kemudian worst case-nya adalah jika
ada satu digit yang memencil dari digit-digit yang lain. Misalkan kita memiliki 10 data. Kemudian data yang pertama sampai 9 ini dia hanya mencapai digit satuan. Tetapi data yang terakhir tiba-tiba mencapai digit ratusan. Maka dia kompleksitasnya harus mengikuti jumlah digit paling besar, yaitu yang ratusan. Selanjutnya, analisis kompleksitas. Pada algoritma ini, pencarian dilakukan dengan menggunakan pengurutan array dahulu, menggunakan radix sort seperti yang telah disinggung di awal. Pada pengurutan data diurut setiap digitnya dalam ini variabel K sebanyak data itu, yaitu variabel N, dengan nilai interval digit 0 sampai 9, yang berarti kita menggunakan sistem bilangan desimal. Misalkan banyak data ada 12 dan digit terbesarnya adalah ribuan. Maka akan dilakukan perulangan sebanyak n plus B. Sistem bilangannya 12 tambah 10 dikali K, jumlah digitnya. Yaitu karena ribuan 4. Sama dengan 88 satuan. Setelah data terurut, kita dapat mencari nilai median dengan menggunakan pengkondisian saat baik data genap atau ganjil. Oleh karena itu, kompleksitas dari algoritma ini Big O K kali N plus A. Next. Selanjutnya, uji running time. Kita menggunakan kode ini untuk menghitung waktu yang akan dicatat. Next. Kita akan pindah ke spreadsheet. Baik, jadi untuk hasil dari uji running time ini dapat terlihat seperti tabel yang ada di layar. Yang pertama, untuk ukuran data 100, itu rataannya 0,0418. Untuk data yang kedua, itu 0,0412. Kemudian untuk yang ketiga, itu 0,0382. Kemudian untuk ukuran data sebesar 1000, itu untuk data pertama rataannya 0,458. Kemudian untuk rataan yang kedua itu 0,4073. Kemudian untuk data ketiga rataannya 0,4512. Selanjutnya untuk rataan untuk ukuran data sebesar 10.000, untuk data pertamanya itu 3,8413 detik. Kemudian untuk yang kedua 3,8613 detik. Kemudian untuk data yang ketiga 3,508 detik. Selanjutnya, untuk ukuran data sebesar 100.000, untuk data pertamanya, running time-nya rataannya 34,913 detik. Kemudian untuk data yang kedua, 35,6090 detik. Kemudian untuk data yang ketiga, 39,038 detik. Untuk ukuran data sebesar 1 juta, itu kita tidak memasukkan dikarenakan ukuran memorinya, size-nya cukup besar untuk melebihi kapasitas, sehingga tidak bisa diproses. Selanjutnya untuk grafik. Untuk grafiknya kita pilih sebesar 10/2 dan 10/3 di tabel sebelah kanan, yaitu tabel grafik untuk algoritma secara keseluruhan. 10/2 dan 10/3 ini nilainya sangat jomplang bila dibandingkan dengan impunan data 10/4 dan 10/5. Untuk pertambahan sebesar jika algoritma ini menunjukkan running time-nya bisa naik dengan sangat drastis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih. Terima kasih.